Oke, kita udah di lokasi kedua ini Pak, di hutan Wonolela. Kira-kira apa di sini Pak Udin yang menarik untuk kita bahas bersama? Ya, jadi Wonolela ini merupakan sisi barat dari Semenanjung Karangbolong. Oh, Jadi kita akan melihat Pantai Ayah, kemudian juga ada morfologi kars Karangbolong itu sendiri, dan di sini batu gamping penyusun kars tersebut sebetulnya terletak atau kontak langsung dengan batuan vulkanik formasi Gabon. Jadi ini merupakan tempat ideal Pak untuk kita melihat bagaimana kontrol litologi terhadap morfologi yang ada di sini. Ya. Yes, Lokasinya di sana Pak, kita jalan sana. Ya. Baik. Nah ini memang dibuat untuk wisata. Jadi ini bagian dari satu kesatuan dengan wisata Pantai Menganti dari Geopark Karangbolong Karangsambung. Tapi kelihatannya jalannya cuma berhenti di sini. Setelah itu kita akan masuk ke jalan yang berbatu ya, makadam, jadi harus hati-hati di sini. Nah, di ujung dari Wonolela ini ada sebuah bukit kecil ya, di mana kita sekarang berada. Ini dikenal sebagai Argopeni. Bukit ini tersusun oleh batu gamping Kalipucang yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Indra. Nah, dari Argopeni ini kita akan melihat morfologi yang disusun oleh dua formasi utama ya, penyusun Karangbolong. Kita akan melihat morfologi kars yang disusun oleh batu gamping Kalipucang, dan di bawahnya atau mendekat ke kita nanti kita akan melihat batuan vulkanik yang disusun oleh formasi Gabon. Nah, sebetulnya ada formasi ketiga yang menyusun Karangbolong, yaitu formasi Halang, tapi ini di luar pandangan kita ya, karena di balik bukit-bukit kars tadi. Nah, yang menarik nanti kita akan melihat bagaimana morfologi pesisir, morfologi modern yang menyusun pesisir selatan Jawa Tengah ya, itu dia berinteraksi dengan perbukitan Karangbolong yang sebetulnya ini seperti sebuah pulau begitu ya, yang itu di timur dan di baratnya itu langsung kontak dengan endapan pesisir yang berkembang pada kuarter. Nah, kalau kita lihat hubungan secara skematis ya di dalam bentuk sketsa, maka di latar belakang ya, kerucut-kerucut kars ini kita bisa melihat itu adalah hasil pelarutan dari air meteorik atau air tanah ya terhadap batu gamping Kalipucang ya di sini, sehingga di mana retakan-retakan yang ada pada batu gamping itu kemudian menjadi pusat atau tempat pelarutan yang sangat intensif, itu membentuk lembah-lembah dan menyisakan bagian yang tidak begitu intensif terlarutkan itu sebagai kerucut atau sebagai bukit. Nah, karena batu gamping ini cukup masif, kemudian dia memiliki banyak retakan, maka tertinggallah bukit-bukit yang sangat banyak begitu ya di sini, yang itu menjadi penciri dari berkembangnya morfologi kars ya. Nah, di latar depan ya, kalau di sini mungkin kita harus lihat di bawah ya. Ini perbukitannya tidak seruncing yang dimiliki oleh perbukitan kars. Jadi dia relatif lerengnya lebih landai. Itu tersusun oleh batuan vulkanik yaitu formasi Gabon ya di sini. Nah, di bukit yang paling dekat dengan kita di belakang ini, formasi Gabon itu adalah menyusun bagian bawah dan lereng bawah. Kemudian di bagian puncak ya, di sana kita melihat lebih hijau sekali, itu disusun oleh batu gamping Kalipucang. Jadi pada bukit yang paling dekat dengan kita di depan ini, itu kita bisa melihat kontak dari kedua batuan penyusun Semenanjung Karangbolong ini. Nah, sehingga kalau kita buat penampang begitu ya dari selatan, dari Semenanjung Menganti atau Pantai Menganti tadi begitu ya ke arah utara, ke arah daratan, maka kita akan melihat hubungan antara formasi Gabon yang menyusun utamanya di bagian pesisir selatan ya di Tanjung Menganti tadi. Nah, kemudian di atasnya ini berkembang Kalipucang. Jadi dia menutupi secara tidak selaras formasi Gabon ya di sini vulkanik. Nah, kemudian di bagian utara ini berkembang Halang. Jadi dia ke arah Serayu Selatan ya di sini Halang kemudian menjadi penyusun dominan
bagian utara dari Karang Bolong ya di sini. Jadi kita bisa melihat kontak ketiganya di dalam Karang Bolong, tetapi secara visual di sini kita hanya melihat kontak antara Kali Pucang dan Gabon ya. Nah, bagaimana sekarang interaksi dari proses morfologi pesisir terhadap semenanjung Karang Bolong ini? Jadi kalau kita lihat ya di sebelah barat, di mana kita tampak di belakang saya ini adalah Kali Ijo ya. Kali Ijo ini mengalir ya dari lereng selatan Serayu Selatan, kemudian masuk ke dataran pesisir aluvial selatan Jawa Tengah ya. Kemudian dia bermuara di Pantai Ayah. Nah, Pantai Ayah ini sebetulnya adalah spit atau bura, di mana ini adalah pasir laut yang kemudian dihempaskan oleh gelombang, kemudian diatur ulang oleh arus sepanjang pantai atau longshore current, sehingga membentuk morfologi pantai yang memanjang ya, mengikuti arah longshore current tersebut, dan kemudian menutup muara dari Kali Ijo, sehingga yang harus dilakukan Kali Ijo adalah dia membelok begitu ya, menghindari dari bura atau spit yang menutup muaranya ini, kemudian membentuk muara baru di sisi timur ya di sini, atau persis pada kontak antara dataran aluvial dengan Karang Bolong. Nah, itu menunjukkan bahwa arus sepanjang pesisir atau longshore current tadi itu datang dari arah barat ya di sini, sehingga dia menggerakkan pasir-pasir ini ya, membentuk bura menutupi muara Kali Ijo. Nah, sehingga kalau kita lihat ya, untuk melindungi investasi, kemudian juga agar pasirnya ini tidak menutupi muara Kali Ijo, maka yang dilakukan oleh masyarakat ya, dalam hal ini pemerintah, adalah membuat groin ya di sini, yaitu struktur yang menahan longshore current, sehingga kalau longshore current-nya seperti ini ya, dia akan tertahan di sini. Nah, agar longshore current yang membawa sedimen tersebut tertahan sehingga tidak menutupi muara Kali Ijo ya. Jadi ini memang dibuat untuk melindungi muara Kali Ijo agar tidak mengalami sedimentasi, pendangkalan hingga penutupan oleh longshore current. Nah, kalau kita berpindah ke sisi timur dari Karang Bolong ya di sini, hal yang sama terjadi tapi dengan arah yang berbeda. Jadi di sini kita punya kali di sini Pletuk ya, Kali Pletuk. Di sini saya agak lupa, Kali Pletuk, di mana juga seperti Kali Ijo mengalir dari lereng selatan Serayu Selatan, kemudian bermuara di Samudra Hindia. Nah, sama seperti yang dialami Kali Ijo, dia juga kemudian mengalami rombakan, reorganisasi pesisir oleh longshore current dari arah timur ke barat. Ya, sehingga bura atau spitnya menutupi muara Kali Plecik ini dari arah timur. Sehingga Kali Plecik harus berbelok ya di sini ke arah barat, baru kemudian dia keluar di sisi dari Karang Bolong. Jadi di sini kita melihat longshore current-nya datang dari dua arah ya, di mana kemudian mereka keluar ya di area Karang Bolong di sini ya, kembali ke laut lepas untuk membawa massa air dan sedimen dari baik dari pesisir timur maupun pesisir barat dari Karang Bolong. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana proses morfologi ya, di mana dia bereaksi dengan batu gamping menghasilkan kerucut-kerucut kars, dia bereaksi dengan vulkanik Gabon menghasilkan perbukitan yang tidak terlalu terjal ya di sini, karena ini tersusun oleh pasir vulkanik terutama. Kemudian kalau kita lihat interaksi antara longshore current, proses-proses morfologi pesisir dengan sungai-sungai yang bermuara di pesisir selatan, itu menghasilkan morfologi bura atau spit yang tadi kita lihat menimbulkan problem begitu ya untuk navigasi perikanan. Nelayan kalau keluar dari Kali Ijo itu harus menghadapi bura yang semakin menyempitkan muara sungai, sehingga harus dibuatlah groin-groin untuk mengontrol longshore current tersebut. Nah, kita akan melihat bagaimana proses sedimentasi Kali Pucang ya, batu gamping Kali Pucang ini terendapkan, sehingga kita melihat kerucut kars itu ada undak-undaknya. Jadi di belakang ada kerucut kars yang tinggi, kemudian ada kerucut kars yang lebih rendah lagi, dan ada yang lebih rendah lagi. Nah, ini akan dijelaskan oleh Pak Indra Novian bagaimana interaksi sedimentasi batu gamping terhadap dinamika perubahan muka laut. Mari kita dengarkan Pak Indra. Terima kasih Pak Udin. Baik, sebelum kita membahas mengenai
morfologi dari karsnya, kemudian apakah dia menggambarkan pertumbuhan dari karbonat pada masa lalu atau menunjukkan paleogeomorfologinya, kita lihat dulu di kolom stratigrafinya. Di dalam kolom stratigrafinya ini kita akan melihat bahwa kolom stratigrafi yang lama menunjukkan bahwa formasi Gabon dengan Kali Pucang hubungannya menjadi. Hal ini mungkin disebabkan karena jika melihat singkapan yang ada di sini, ada kenampakan bahwa formasi Gabon ditindih oleh formasi Kali Pucang di sebelah sini. Kemudian di tempat lain, dia akan mempunyai morfologi yang berbeda. Ini lebih tinggi formasi Gabonnya, baru kemudian ditindih oleh formasi Kali Pucang di posisi yang juga lebih tinggi dari formasi Kali Pucang yang ada di sini. Maka orang akan menganggap bahwa inilah hubungan yang menjadi. Namun kenyataannya nanti kita lihat apakah benar seperti itu. Nah, jika melihat morfologi yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Salahuddin, ini sketnya ya, ada morfologi kars yang stepping, di sini rendah, sana lebih tinggi, di sini lebih rendah ya, ke sana lebih tinggi. Hal tersebut bisa juga mencerminkan paleogeomorfologi dari lingkungan pembentukan karbonatnya. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, karbonat yang ada mengalami backstepping. Ya, artinya awalnya karbonat yang terbentuk justru yang ada di bagian bawah ini atau yang ini. Ya. Ketika terjadi transgresi, maka muka air laut naik. Yang ini jika organisme karbonatnya tidak bisa mengejar pertumbuhan dari kenaikan muka air laut, maka dia akan pindah ya, ke tempat yang lebih dangkal. Banyak organisme penyusun karbonat itu pada masa hidupnya, saat dia masih juvenile, masih kecil, dia berbentuk polip atau dia bisa bergerak, tidak menambat. Sehingga begitu kenaikan muka air laut tidak terkejar oleh dia akan mencari tempat yang nyaman, yang cukup dangkal, yang dia bisa tumbuh, dia tumbuh di sana. Maka kita akan dapatkan, oh di sini ada karbonat, di sana ada karbonat dengan ketinggian yang sudah bertambah. Skenario kedua, justru sebaliknya. Awalnya muka air laut di sini. Karbonat yang tumbuh yang paling baik tentunya yang dekat dengan permukaan air laut. Makanya dia tumbuh di sini. Ketika terjadi penurunan muka air laut, maka ini drop. Karbonat jelas tidak akan bisa tumbuh di daratan di sini. Makanya dia akan tumbuh di sea level yang kedua ini. Yang di atas bagaimana? Yang di atas dia sudah mulai mengalami kalsifikasi. Beda di sini. Kalau dia tenggelam ya, tadinya sea level di sini, kemudian sea level kedua di sini, ini tidak mengalami kalsifikasi. Ini juga belum mengalami kalsifikasi. Kenapa? Karena belum ekspos ke permukaan. Berbeda dengan yang ini. Ini yang pertama terbentuk di sini, kemudian yang kedua begitu turun membentuk yang kedua, ini ekspos. Kalsifikasi berjalan. Jadi kenampakan yang stepping seperti ini bisa jadi disebabkan strategi karbonat di dalam mengejar kenaikan atau penurunan muka air laut mengakibatkan dia stepping seperti itu. Untuk mengetahui apakah skenario pertama atau skenario kedua yang berjalan, kita lihat kalau di skenario pertama berarti umur ini akan menunjukkan lebih tua dibandingkan umur yang sebelah atas ini. Sementara kalau yang di skenario kedua, umur ini akan lebih tua dibandingkan dengan umur yang di bagian bawah. Umur bisa dilihat dari kandungan foram besar yang ada di batu gampingnya ini. Kenapa ada dua skenario seperti itu? Nah, kalau kembali lagi ke dalam kolom stratigrafinya, kita lihat kolom Eustasi yang ada di sini. Melihat di Kali Pucang. Ya. Ternyata kolom Eustasinya itu tidak monoton transgresi saja atau tidak monoton
regresi saja. Di bagian bawah sini awalnya dia regresi, kemudian transgresi, kembali lagi regresi. Terus berulang-ulang, walaupun secara umum dia mengalami regresi, tetapi kalau kita melihat detailnya ada transgresi, ada regresi. Ya. Sehingga skenario 1 ataupun skenario kedua bisa terjadi. Yang membuktikannya apakah skenario 1 yang terjadi ataupun yang kedua tadi dari kandungan fosilnya. Baik, tadi kita melihat apakah step-step yang ada di sini disebabkan oleh strategi karbonat di dalam menghadapi kenaikan muka air laut atau penurunan muka air laut. Di sini ada beberapa gambaran lain ya. Contohnya tadi yang step back ya, backstepping seperti ini. Nah, bagaimana dengan bentukan-bentukan kerucut-kerucutnya? Apakah dia murni dikontrol oleh pembentukan karbonat yang kemudian terkena struktur baru mengalami pelarutan, atau bisa dari awal pembentukannya sudah menunjukkan morfologi yang konikel-konikel seperti itu. Nah, jika melihat ini, gambaran ini, strategi organisme penyusun karbonat di dalam menghadapi kenaikan muka air laut, awalnya di sini dari sea levelnya, kemudian naik muka air laut dengan cepat. Karena muka air laut naik dengan cepat, tetapi organisme penyusun karbonat masih bisa mengimbangi, maka dia akan tumbuh lurus ke atas. Tapi semakin ke atas dia semakin sempit. Karena apa? Karena kenaikan muka air lautnya cukup cepat. Kalau kenaikan air lautnya agak lambat, ya, maka organisme penyusun karbonat akan tumbuh dengan baik, tidak seruncing dengan yang ada di atas. Ya, dia akan sedikit lebih lebar. Kalau yang di atas kita namakan catch up, dia mengejar, ya, agak tertinggal dari kenaikan muka air lautnya. Sementara kalau ini bisa mengimbangi, kita namakan sebagai keep up. Ini ada beberapa strategi lain yang bisa terjadi pada saat kenaikan muka air laut ataupun penurunan muka air laut. Namun ini bisa Anda baca ya, karena di singkapan ini saya hanya akan menunjukkan bentukan-bentukan yang menyerupai bentukan-bentukan catch up dan keep up. Formasi Kali Pucang secara regional disebutkan dia tersusun oleh batu gamping terumbu. Ya, batu gamping terumbu adalah batu gamping yang tersusun oleh organisme-organisme, terutama organisme saat ini adalah koral. Ya. Di sini kita bisa melihat contoh koral-koral yang sudah membentuk batu gamping Kali Pucang. Namun sebetulnya di daerah Wanalela sendiri batu gamping yang ada itu bervariasi dari rudstone, kemudian waxstone, pegstone, sampai dengan koralin rudstone seperti ini. Nah, bagaimana dengan lingkungan pengendapannya? Jika melihat batuan seperti ini, ya, ada koral, dan matriknya juga dia karbonat. Oke lah, ini berarti dia masuk ke dalam batu gamping. Karena dengan seperti ini, keyakinan kita 90% lebih batuan tersusun oleh karbonat, maka masuk ke batu gamping. Nah, sekarang kita lihat posisi koralnya. Koral yang ada, kalau dia dalam posisi tumbuh, dia akan membentuk bagian bawah yang relatif kecil, kemudian ke atas dia akan menggembung. Tetapi kalau lihat yang ada di sini, oke, ini gembungannya, ini mengecilnya seperti ini. Kita lihat juga di sini, harusnya dia seperti ini, tetapi dia jadi tersusun seperti ini. Artinya apa? Artinya posisi koral ini bukan posisi dalam saat dia tumbuh, melainkan dia sudah hancur, terendapkan, atau lepas dari posisi tumbuhnya kemudian terendapkan di lingkungan ini. Nah, kalau seperti itu kira-kira lingkungannya di mana? Kalau
lihat di punyanya James and Bourque di sini ya. Ini posisi tumbuh semua. Ya. Ada yang encrusting yang dekat dengan permukaan, kemudian turun lagi ke yang lebih dalam, ada yang bentukan masif atau nodular, turun lagi nanti ketika gelombangnya semakin mengecil dia bentukan-bentukan branching ya. Kemudian lebih ke bawah lagi ada yang platy. Ini posisi tumbuh semua. Sementara ini posisi yang tidak tumbuh. Posisi tidak tumbuh berarti sudah terrework dari ini. Kemungkinan besar dia ada berada di sini. Kalau dia terendapkan di bagian muka dari forereef, atau misalkan ini dihancurkan kemudian terendapkan di bagian belakang dari crest-nya, kita sebut sebagai back reef, dia akan terendapkan di sini ya. Nah, untuk membedakannya bagaimana? Ada dua cara. Pertama dilihat dari kandungan foram-foram bentiknya, terutama foram bentik besar. Kalau dia didominasi bentukan-bentukan yang lentikuler, kemungkinan dia akan terendapkan di bagian muka. Sementara kalau berasosiasinya dengan Miliolina segala macam, dia akan berada di bagian belakang. Yang kedua, lihat dari kandungan planktik foramnya, planktik organismenya. Planktik organisme akan banyak kita jumpai di sini. Apakah di bagian belakang tidak kita jumpai? Ya, bisa kita jumpai, tetapi tidak akan sebanyak yang ada di muka. Selain itu, nanti dia akan bercampur dengan bentik-bentik yang biasanya hidup di bagian belakang dari suatu reef. Contohnya Miliolina, terus Triloculina, dan yang lain-lainnya. Ya. Nah, kalau dihubungkan dengan strategi atau ecological succession dari karbonat ya, kira-kira ini ada di bagian mana? Apakah di bagian dominasi, diversifikasi, kolonisasi, atau stabilisasi? Kalau dominasi rasanya tidak. Kenapa? Kita jarang jumpai algae yang banyak memanjang ya bentukan-bentukannya di sini. Yang kita jumpai hanya hancuran-hancuran koral. Ya. Hancuran koral di mana? Ini tumbuh, ini tumbuh, bagian sini juga tumbuh. Kemungkinan besar dia ada di sini. Ya. Apakah pasti benar distabilisasi? Ya, belum tentu juga. Tetapi dari data yang cuma sekian ini akan lebih mengacu kepada fase-fase stabilisasi dibandingkan fase lainnya. Kenapa? Karena kita belum melihat bentukan-bentukan koral atau organisme lainnya yang dalam posisi dia hidup. Ini posisinya sudah transportif. Itu sedimentologi stratigrafi dari saya. Untuk tugas akan dijelaskan oleh Pak Sabtono. Oke, baik adik-adik. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh Pak Salahuddin dan Pak Indra tentang morfologi, hubungannya dengan litologi yang ada di daerah ini, dan juga kontak antara Gabon yang ada di lokasi pertama hari ini dan juga yang ada di sini dari formasi Kalipucang. Jadi tugas saudara seperti yang lain juga, kalian harus bisa membuat rekonstruksi dari paleogeografi pengendapan dari formasi Kalipucang ini. Dan juga mungkin saudara diminta juga untuk membuat suatu analisis apakah semua jenis batu gamping ini atau apakah semua jenis batu gamping itu bisa menghasilkan itu morfologi kars yang ada di belakang kita. Apakah ada syarat-syarat khusus untuk menghasilkan morfologi kars seperti yang ada di belakang kita. Jadi tugasnya itu ada 2 tugas di lokasi ini, silahkan dikerjakan dengan sebaik-baiknya.